Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat anak-anak? Sehat, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang berikutnya adalah cek absensi, ya, cek kehadiran. Yang pertama, Aditya Pratama. Baik. Danan Sumbaga. Hadir, Pak. Hadir. Imam Sinatria. Hadir. Hadir. Muhammad Fauzan. Hadir, Pak. Baik. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Hadir. Baik. Oke. Hari ini anak-anak sekalian kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bab pada pembelajaran kita yaitu bab yang kelima tentang selamat datang wahai nabiku, yaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa anak-anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tujuan kita belajar pada siang hari ini adalah yang tentunya sangat kita tekankan adalah mempelajari dan memahami ini ya anak-anak kronologi masa kelahiran Nabi SAW sampai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, atau yang anak-anak sering kenal dengan tahun apa anak-anak? Tahun Gajah. Baik. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim ya, karena ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia berapa? 6 bulan kurang lebih ya, di dalam kandungan ibunya yaitu Siti Aminah. Saat bayi Nabi SAW diasuh sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab itu ya, untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa mandiri. Mereka biasa untuk memberikan anak-anak mereka ke desa-desa agar supaya tumbuh sifat-sifat kemandirian, sifat-sifat teguh dan lain sebagainya. Baik. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi SAW berusia 6 tahun ya, ibunya wafat nih anak-anak sekalian. Ya, ia pun kemudian diasuh oleh kakeknya. Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib ya. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat tinggi, sangat besar dari sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Baik. Sayang, hanya 2 tahun Nabi SAW diasuh oleh kakeknya kembali. Nabi SAW harus ditinggal oleh kakek tercinta yaitu Abdul Muthalib ketika Nabi SAW berusia 8 tahun. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW diasuh oleh pamannya yang bernama siapa anak-anak? Abu Thalib. Ya. Kemudian di masa inilah Nabi SAW belajar banyak dari paman beliau yaitu Abu Thalib yang sangat beliau cintai, sampai-sampai ketika tahun-tahun yang ketika paman beliau wafat yaitu Abu Thalib wafat, di tahun itu pula istri beliau yang nanti akan kita bahas yaitu Ibunda Khadijah wafat. Maka tahun itu disebut tahun kesedihan karena saking cintanya, saking sayangnya Nabi SAW kepada Abu Thalib yang mengasuh beliau, mendidik beliau hingga umur dewasa beliau dengan sangat luar biasa. Umur muda beliau bersama Abu Thalib dengan perjuangan yang sangat luar biasa ya. Baik, anak-anak sekalian, sang paman yaitu Abu Thalib melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya. Maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenankan kepada ilmu perniagaan ya, diajari oleh Abu Thalib tentang urusan perdagangan. Dan Nabi Muhammad SAW yang masih usia kisaran remaja itu turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya yaitu Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Luar biasa ya anak-anak sekalian ya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW di umur remaja sudah diajari untuk berniaga, diajari untuk hidup yang mandiri, sehingga tumbuhlah jiwa-jiwa yang sangat luar biasa. Dan inilah yang kelak sebagai orang yang sangat luar biasa untuk diberikan amanah besar oleh Allah menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah di wilayah Syria, seorang pendeta terkenal di masa itu yang namanya Buhairah menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, aku mengenali anak muda ini yang sosok
yang kelak akan dinubatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Artinya Buhairah tahu ini Nabi Muhammad adalah orang besar, ya. Maka berpesan kepada Abu Thalib, lindungilah anak ini dari orang-orang Yahudi, lebih baik bahwa ia kembali ke Mekah. Abu Thalib pun menuruti saran pendeta ini, ya. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi SAW menikah dengan istri beliau yang sangat beliau cintai. Namanya siapa anak-anak? Siti Khadijah. Itulah istri pertama Nabi SAW yang sangat betul-betul beliau cintai. Karena beliaulah yang nanti akan mendampingi dakwah Nabi, yang menemani, memperjuangkan, yang menguatkan Nabi SAW. Ya, di antara keberhasilan anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ketika Nabi SAW dagang memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa, sehingga Khadijah itu tertarik betul dengan pribadi Rasulullah SAW, sehingga mengutus seorang pembantunya, ya, orang-orang yang membantu perniagaan Abu Siti Khadijah, sehingga untuk mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Ada 8, silakan anak-anak buka di buku anak-anak masing-masing. Ini nanti yang menjadi tugas anak-anak untuk mencari 8 kepribadian Rasulullah SAW. Silahkan Bapak bagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama Adit dengan Danan, kelompok yang kedua yaitu Fauzan dan Imam Sinatria. Silahkan Bapak berikan waktu 1 menit. Silahkan didiskusikan. Ada di buku kalian masing-masing ya. Ya Pak. Baik, sudah cukup ya anak-anak. Ya, Pak. Silahkan kelompok yang pertama menyebutkan 4 keberhasilan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Baik, silahkan. Yang pertama adalah berpendirian teguh. Yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Baik. Ya, yang ketiga selanjutnya memiliki kejujuran yang luar biasa. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan yang diberikan orang lain. Baik, betul sekali ya anak-anak, sesuai dengan buku yang kita gunakan. Ya, dari sini nanti kita akan bahas apa yang kita bisa ambil. Baik. Kemudian masih ada 4 anak-anak sekalian. Silahkan. Ya, yang Kelompok yang kedua. selanjutnya sifat Rasulullah yaitu mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Kemudian menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri, dan yang terakhir menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Baik, itu ya anak-anak, Masya Allah ada 8 ya dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Luar biasa sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Inilah orang yang pantas ditunjuk oleh Allah, diberikan amanah risalah yang sangat luar biasa, memegang sebuah amanah besar dari Allah, langsung wahyu dari langit untuk mendakwahkan agama Allah ini. Baik, dari sini kita bisa mengambil sebuah hikmah besar ya anak-anak sekalian, karena sejarah itu bukan sekedar tanggal, bukan sekedar tempat, bukan sekedar orang, tetapi bagaimana kita mengambil dari pelajaran atas sejarah yang kita baca dan kita pelajari. Baik kejujuran, santun, percaya diri, dan lain sebagainya yang kita pelajari hari ini, silahkan itu dipelajari dan diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, dari pernikahan dengan Ibunda Khadijah ini, ya, Nabi SAW dikaruniai oleh Allah 7 orang anak, ya. Ibrahim yang pertama, kemudian yang kedua Qasim, kemudian yang ketiga adalah Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, terus kemudian Ummu Kulsum dan Fatimah, ya. Yang laki-laki semuanya meninggal sebelum beliau diutus. Kemudian yang keempat yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah meninggal ketika Nabi SAW telah diutus menjadi nabi, sehingga mereka wafat dalam keadaan Islam. Inilah ya anak-anak yang kita dapat pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari balik pelajaran yang kita hari ini pelajari. Karena ini manusia mulia, tentu kita semuanya wajib untuk mempelajarinya. Sekian dari Bapak. Semuanya anak-anak sudah paham ya? Sudah tidak ada pertanyaan. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.